Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang, ini melanjutkan tema bukan pertigaan, tema yang kemarin teman-teman ya. Tema tambahan, oke, yang setiap harinya aku upload 33 zodiak ya. Dan kali ini kita lanjutin teman-teman ya. Jadi temanya itu yang tema 10 hal penting apa saja ya. 10 hal yang penting ataupun wajib untuk kamu ketahui di sepanjang bulan Juni 2026 untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces, kalau gitu coba langsung aja kita lihat di sini Pisces ya. Kira-kira apa aja 10 hal pentingnya buat Pisces di sepanjang Juni 2026 Pisces. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-temannya. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading, langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita mulai ya. Di kartu yang pertama buat Pisces, 10 hal penting yang wajib kamu ketahui di sepanjang Juni. Yang pertama, relax, slow down to relax. Coba lebih relax lagi dalam menjalani kehidupan ini Pisces. Penting banget untuk kamu bisa setidaknya lebih santuy lah di dalam kehidupannya kamu. Jangan apa-apa harus terburu-buru, tergesa-gesa kayak orang yang dikejar-kejar waktu. Oke sih, mungkin kamu kerja dikejar deadline segala macem. Cuma apa ya, kalau kata aku tuh tetap harus punya ritme yang pas dalam melakukan hal apapun. Dan ya itu tujuannya biar kamu tuh relax mengerjakan semuanya. Tidak ada keterpaksaan, tidak terbirit-birit gitu dalam melakukan segalanya ya. Untuk kamu juga bisa lebih enjoy, menikmati apa-apa yang ada sekitarannya kamu, jadi relax ya. Dan yang kedua, kembalilah kepada apa-apa yang menjadi kebahagiaan bagi dirimu Pisces ya. Jangan segala sesuatunya, aku harus bekerja keras Kak. Iya, bekerja keras. Cuma di sini mungkin kamu tidak bisa menikmati gitu, tidak bisa enjoy ya hasil dari kerja kerasmu bahkan. Karena apa? Karena bisa jadi di sini memang kamu terpaku pada pekerjaan kamu, bisnis kamu. Kamu tidak bisa kemana-mana, kamu tidak bisa menikmati hidup kamu, habis waktumu hanya di situ saja gitu. Jadi kalau kataku, namanya hidup itu memang menjalani berbagai macam pengalaman. Sehingga ketika kamu mentok, ketika kamu mungkin sudah ngerasa boring dan bosen, coba kembali apa yang menjadi kebahagiaan di dirimu Pisces ya. Biar di sini segala sesuatunya itu lebih menyenangkan untuk dilakukan kembali. Ya, tidak menjemukan, tidak menjenuhkan, tidak membosankan ya. Dan jangan memaksa diri untuk ngurusin kerjaan terus ya. Pisces kan rajin orangnya ya. Kerja, bisnis itu terus ya. Coba sesekali tuh happy gitu. Ya, jalani kehidupan kamu, lakukan hobi-hobi yang kamu suka ya. Lalu yang ketiga, hadapi ketakutan kamu dengan dirimu sendiri ya. Namanya manusia kan jenis ketakutannya berbeda-beda. Jadi kalau ada rasa takut untuk hal apapun, hadapin sendiri dengan penuh keberanian Pisces ya. Lalu yang keempat di sini, Pisces, perlu kamu ketahui juga, ini penting untuk kamu ketahui, bahwa apapun hal-hal menjadi keterbatasan kamu ataupun kelemahan kamu, sesungguhnya itu adalah kekuatan kamu di bulan Juni ini. Jadi jangan merasa bahwa aku punya kelemahan ini, wah ini lemah banget aku ini pasti nih gitu. Tidak gitu. Terkadang kelemahan juga bisa dirubah menjadi kekuatan ketika momentumnya tepat gitu Pisces ya. Jadi terkadang keterbatasan adalah kekuatan kita. Kita bisa dengan keterbatasan yang kita punya saat ini ya, itu tuh terkadang bisa membangkitkan loh teman-teman ya, kekuatan tersembunyi yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Selanjutnya juga di sepanjang bulan Juni ini penting untuk kamu ketahui, ini soal asmara, soal cinta ya. Apapun yang berkaitan dengan cinta setidaknya harus dibiarkan mengalir secara alami tanpa adanya keterpaksaan. Apapun yang berkaitan dengan cinta, asmara ya, biarkan mengalir secara alami, jangan ada paksaan. Dan itu benar-benar semuanya itu yang pakai hatimu, pakai perasaanmu ya. Contoh cinta yang tidak pakai hati dan tidak pakai perasaan Kak, contohnya aja hubungan, jangan bahas cinta dulu gitu ya. Karena
contoh hubungan yang dijodohkan, itu kan biasanya nggak ada cintanya ya, namanya juga dijodohin, bukan pilihan sendiri gitu ya. Nah, maka dari itu jangan memaksakan suatu hubungan tanpa adanya hati di sana ya. Penyatuan cinta tanpa adanya cinta itu sendiri ya, itu hanya akan menyiksa buat kedepannya Pisces. Oke. Ini patut diperhatikan teman-teman ya. Kamu harus menjalani sesuatu yang memang kamu cintai, agar di sini kamu tidak, kedepannya itu tidak mencari celah untuk lari lagi, mau nyari-nyari lagi, aku harus kemana, harus ngapain, no ya. Terus selanjutnya, kamu boleh mabuk cinta Pisces ya. Ini penting untuk kamu ketahui, kamu boleh dimabuk cinta, tapi jangan sampai cinta itu merenggut kebebasanmu ya. Mungkin seseorang yang kamu cinta di sini memang kamu cinta sama dia, cuman dia posesif sama kamu, cuman dia toksik sama kamu. Apa-apa di sini kamu nggak boleh, itu nggak boleh ya. Merenggut kebebasan kamu di sini dalam hubungan. Oke? Jangan ya. Jangan sampai merebut kebebasan kamu. Terus juga di sepanjang Juni ini penting untuk kamu ketahui ya, penting banget kita sebagai manusia ini memiliki kehendak bebas atas diri kita sendiri Pisces ya. Jangan sampai kamu itu seutuhnya diatur-atur sama orang lain hidupmu ya. Apapun yang terjadi di hidupmu ya harus kehendak bebas dari dirimu gitu ya. Jangan apa-apa berdasarkan si A, si B, si C, jangan ya. Semuanya keputusannya ada di dirimu untuk hal apapun itu. Oke? Selanjutnya apalagi kayak ini yang berkaitan dengan imajinasi Pisces ya. Imajinasimu boleh kamu lakukan ya. Yang penting ketika kamu mewujudkan hal-hal menjadi imajinasimu, itu semuanya harus di cover dengan capability yang mumpuni, yang pasti gitu. Jangan kamu punya imajinasi buat sesuatu tapi kamu sendiri tidak mampu untuk menanggung resiko ataupun untuk menjalankan hal-hal menjadi imajinasimu ini ya. Oke? Jadi harus bertanggung jawab dan harus mampu. Selanjutnya apalagi Kak di sepanjang bulan Juni ini Pisces? Aku lihat juga penting ya untuk kamu di sini mampu melakukan perubahan di kehidupannya kamu, oke? Dan kamu juga harus welcome terhadap perubahan apapun yang terjadi di hidupnya kamu, harus welcome ya. Harus mampu untuk menerima, jangan tidak adaptif, oke? Dan yang terakhir di sini kamu juga penting untuk mengetahui bahwa terkadang kebebasan itu adalah hadiah di dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang bisa bebas dalam menentukan pilihan hidupnya. Itu penting, camkan teman-teman. Jadi kalau kamu sudah memiliki kebebasan, artinya itulah apa ya? Kalau udah memiliki kebebasan dalam hidup berarti kamu udah dapat hadiah yang paling berharga dari hidupmu. Tapi kalau masih terkekang ya oleh atau ada hal tertentu yang mengikat tapi menyengsarakan, itu masih belum apa ya? Masih belum dapat hadiah yang terindah gitu loh ya. Mungkin apa-apa masih bergantung sama orang tua, orang terdekat, jangan, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan Pisces tentunya bisa dari kedua belah zodiak teman-teman ya, tidak terbatas di sini, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.